الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ummahat fillah a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini adalah Yaumul Arbi'a, hari Rabu, dan kita telah memasuki tanggal 10 bulan Rajab 1444 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 1 bulan 2 2023 Masehi. Kita telah ketahui bahwasanya Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam juga memuliakannya. Di antara bukti-bukti mereka memuliakan bulan Rajab, mereka tidak menghalalkan perang. Mereka tidak melakukan peperangan yang biasanya memang mereka sering lakukan antar kabilah-kabilah. Dikatakan ada dua orang yang bertemu, salah satunya telah membunuh bapaknya, maka tatkala bulan Rajab atau bulan yang mereka muliakan ini, mereka tidak menyerangnya. Itulah Rajab. Sebagaimana secara bahasa dikatakan Rajab ar-rajulu rajaban. Seseorang memuliakan dengan semulia-mulianya. Jadi Rajab ini artinya adalah memuliakan, menghormati, mengagungkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan hal ini di dalam surat Taubah ayat 36 yang Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 yang telah Allah tetapkan fi kitabillah. Hari di mana Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan tersebut ada arba'atun hurum, arba'ah hurum. Ada 4 bulan haram. Yang demikian adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu sekalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, fala tazlimu fihinna anfusakum, yakni janganlah kalian melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Jangan melakukan kemaksiatan. Bukan berarti di bulan-bulan selain bulan Rajab boleh melakukan kemaksiatan. Tapi ini penekanan. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang diagungkan ini, kita tidak boleh melakukan kemaksiatan karena dosa-dosa akan dilipat gandakan bila mana seseorang melakukan dengan sengaja kemaksiatan yang membuat Allah murka. Ummahat fillah a'azani Allah wa iyyakunna. Keempat bulan haram itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tatkala memberitahu kepada kita secara global
secara mujmal, maka tafsilnya, maka penjelasannya ada di dalam hadis. Keempat bulan haram itu telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini riwayat Imam Bukhari. Nabi katakan, inna zamana qad istadara fi kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'bana. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zaman itu berputar sebagaimana keadaannya, di mana hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanah, setahun itu ada isna asyara syahra, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satun mutawaliyat, 3 berturut-turut. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab itu mudhar antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Ya, dikatakan apa tadi? Rajab mudhar. Ya, ini nama salah satu kabilah yang mereka sangat-sangat memuliakan bulan Rajab ini. Alhasil, pada bulan Rajab yang Allah telah memberikan kita usia yang panjang, maka mintalah kepada Allah ketetapan iman, mintalah kepada Allah keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, juga istiqomah di dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat yang membuat Allah murka. Taib, walhamdulillah, salah satu doa kita kepada Allah agar istiqomah, tatkala kita mengatakan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, ya tsabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agama engkau. Dan doa yang kita panjatkan itu ternyata Allah kabulkan hari ini. Kita mulai kembali untuk melaksanakan ta'lim. Ini salah satu di mana doa-doa yang kita panjatkan Allah ijabah. Doa-doa yang kita mohon kepada Allah, Allah ijabah. Dan tentu tidak sedikit doa-doa yang telah Allah kabulkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Baik. Lagi mungkin masa Rajab kita tidak diperkenankan untuk mengagungkannya dengan amalan-amalan tertentu, karena banyaknya beredar di bulan Rajab itu hadis dhaif, hadis yang lemah, dan hadis maudhu, hadis palsu, yang semuanya itu mengatakan adanya puasa-puasa yang khusus di bulan Rajab, salat-salat malam yang dikhususkan seperti salat raghaib, semuanya itu adalah batil, semuanya itu tidak ada dasarnya. Nah, ya, adapun puasa-puasa sunnah yang seperti biasa, seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, itu diperbolehkan. Salat-salat malam yang memang biasa dikerjakan itu pun diperbolehkan. Hanya saja yang diingkari, yang kita harus menjauh adalah yaitu mengkhususkannya. Di antara hadis dhaif yang lemah yang menyebar adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaban qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Nah, ini banyak sekali tersebar kata-kata ini. Disandarkan kepada Nabi, padahal ini lemah derajat hadisnya.
Ya, apabila Nabi masuk bulan Rajab, Nabi mengatakan, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini hadis dhaifun, hadis lemah. Khairan. Kita akan kembali melanjutkan asru qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs di dalam pensucian jiwa. Kaidah pertama telah kita selesaikan dan itu adalah asal. Itu adalah dasar, landasan di dalam pensucian jiwa, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Wal'an, sekarang adalah al-qaidatu saniyatu, kaidah kedua, yaitu ad-du'a miftah zakatin nufus. Doa adalah kunci daripada tazkiyah nafs, daripada pensucian jiwa. Doa, ya, dan ini sangat ma'ruf. Dan kita tahunya kalau doa itu apa? Meminta, memohon. Dan ini merupakan bagian ibadah. Bagaimana termaktub juga dalam kitab Salasa Usul, ada pembahasan tentang doa. Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berkata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a'i. Ya. Tidaklah sesuatu itu lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan dengan doa. Ya. Jadi doa adalah ini sesuatu yang sangat Allah muliakan. Sesuatu juga yang Allah sangat cintai. Maka doa di antara ibadah-ibadah yang paling utama. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah pelit. Zat yang maha dermawan. Dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Meminta kepada Allah Azza wa Jal ini menunjukkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati. Bukan orang-orang yang sombong yang mereka tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hal tersebut, kenapa? Kenapa kita mesti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, jawab, salah satunya kita itu lemah. Kita itu fakir. Kita itu nggak punya apa-apa. Kita itu adalah makhluk yang tak berdaya. Kita itu juga nggak punya kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memilikinya. Allah Tabaraka wa ta'ala yang dia atas kekuasaannya, atas kekayaannya, juga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menyingkirkan daripada musuh-musuhnya. Inilah kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya
agar seorang hamba itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan walahu asarun azimun fi fathil abwabil khair. Padanya, ya ini pada doa ada pengaruh yang besar di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dikatakan kepada Abul Qasim Al-Maghribi, dia berkata rahimahullah taala ad-du'a'u miftahu kulli khair. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci daripada mana segala kebaikan. Ya, kalau kita kumpulkan, ya, kita cari muaranya, ya, dicari-cari semua kebaikan, bersedekah baik, berinfak baik, bermajelis taklim baik, membaca Al-Quran juga baik, amalan-amalan soleh. Kuncinya semua kebaikan itu adalah berdoa. Maka setiap doa kembali kepada diri Anda. Doa itu kembali kepada diri kita ternyata. Ya, kita menginginkan dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, kita menginginkan kebaikan-kebaikan yang nanti ada di akhirat, itu kembali kepada diri kita untuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, datang dengan kemuliaannya, dan kita mengharapkan kepada Allah agar menghasilkan apa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji pada kita ini, ya, man da'ahu wal taja' ilaihi bil ijabah. Siapa saja yang dia doa kepada Allah, minta, ya, agar diijabah permintaannya, ini telah Allah buktikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat, wa qala rabbukum, berkata Rabb kamu sekalian, ud'uni, mintalah kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Ya, coba kalau lihat, adakah zat yang seperti ini? Adakah manusia yang menawarkan dirinya? Minta apa-apa datang saja sama aku, ya. Kalau perlu sama aku datang saja. Ini jarang-jarang. Ya, kalau mau pinjam sama aku datang saja. Ya, kamu butuh apa datang kepada aku. Ini jarang-jarang diucapkan oleh manusia. Ya, mungkin 1001. Ya, tapi Allah menawarkan dirinya, ya, untuk meminta kepadanya, niscaya dikabul. Ada ustadz tuh di situ, ya, memberikan pinjaman, memberikan dana pinjaman. Wah, ini baik sekali. Ternyata apa? Ternyata itu adalah finance, BANK. Memang sengaja mereka memberikan pinjaman-pinjaman, tapi apa? Mengandung riba, dan ini haram. Ya, dan ini tidak sedikit manusia akhirnya tertipu di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menawarkan dirinya agar kita meminta kepada Allah. Minta sehat, Allah berikan. Minta sukses, minta laris dagangannya, ya, minta anaknya soleh, minta anaknya solihah,
Minta kepada Allah. Ya, semua yang dibutuhkan apapun Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya, maka jangan sedikit kita berdoanya kepada Allah. Banyak apa saja yang kita inginkan, minta saja semua kepada Allah, dan ini adalah kemuliaan daripada kita meminta kepada manusia. Ya. Padahal dan itu adalah termasuk kehinaan. Wallahu a'lam. Naam. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Coba perhatikan perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau rahimahullah taala mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabati ma'ah. Sesungguhnya aku ini tidak memikirkan pentingnya dikabulkannya suatu doa, diijabahnya di suatu doa. Walakin hammad du'a, tetapi yang paling penting itu adalah berdoanya. Kata Umar, nggak penting ijabahnya. Yang paling penting itu mintanya, berdoanya. Fa idza ulhimtu ad-du'a, maka jika aku diilhamkan doa tersebut, sesungguhnya jawaban, sesungguhnya ijabah terhadap doa tersebut akan menyertai. Doa saja terus, pasti ijabahnya Allah akan menyertai. Kan sudah dibuktikan tadi, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan, niscaya aku ijabah buat kalian. Setiap doa pasti diiringi dengan ijabah. Mungkin ada yang berpikir, Ustaz, saya doa terus kok belum dikabulkan. Saya minta ini terus belum dikabulkan. Ya, ini adalah sesuatu ujian. Karena doa juga punya adab-adab. Ya, doa juga harus beradab. Ya, disebutkan juga ada waktu-waktu mustajabnya. Ya, ada tempat-tempat mustajabnya. Dan seterusnya, insya Allah nanti disebutkan. 6. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi telah menjanjikan kepada kita berupa apa tadi? Berupa disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala apa yang kita inginkan. Dan tadi perkataan perkataan Al-Khalifah Umar ibn Khattab adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, juga Al-Imam Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari Mutarif bin Asy-Syakhir, beliau berkata, tadzakkartu ma jima'ul khair, aku merenung apakah pokok segala kebaikan. Fa'idal khairu katsirun, ternyata kebaikan itu sangat banyak. Ya, as-shaum, puasa, as-salat, salat, ya. Wa idza huwa fi yadillahi azza wajal, ternyata semua urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wajal, bila mana ternyata engkau tidak mampu melakukan hal yang berada di tangan Allah, illa anna tas'alahu, kecuali hendaknya kamu memohon. Ya, kecuali engkau memohon kepadanya. Fayu'tiyak, maka dia akan memberikan kepada engkau. Fa'idha jima'ul khair, maka kalau demikian terkumpulnya kebaikan, pokok segala kebaikan adalah doa.
Ya, lihat yang diajarkan Nabi banyak. Masuk WC saja ada doanya. Mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Ya, mau hubungan suami istri ada doanya. Yang baru nikah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Ini semua kebaikan telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adakah di antara kita mengambilnya? Adakah di antara kita mengamalkannya? Ternyata mudah bila mana orang itu mau ya belajar, beramal. Banyak ya, sudah banyak ya, di antaranya ada doa dan wiridnya Ustadz Yazid, itu bisa dimiliki. Ya, itu segala macam dari baju, memakai baju, melepas baju, ya, adab-adab keseharian ada itu doa-doanya. Atau Hisnul Muslim karangan Syekh Al-Qahtani rahimahullah taala, itu juga adalah doa-doa dan wirid. Itu bisa kita pelajari, bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan. Ingat, pokok segala kebaikan adalah doa. Ya, jangan hanya kita berlepas diri saja tanpa ada usaha. Ada ulama mengatakan doa juga merupakan ikhtiar. Tapi ikhtiar di sini dimaksud adalah kita berusaha secara real. Ya, enggak tiba-tiba ada datang suatu rezeki misalnya tanpa kita ada usaha, tanpa kita ada doa. Kita ingin anak-anak soleh, anak-anak solehah, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan tadi ya tentang jima'ul khair ad-du'a. Pokok segala kebaikan adalah berdoa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Az-Zuhud. 6. Fi bab tazkiyah, dalam bab tazkiyah telah valid, telah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dalam doanya berkata untuk mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Nah, ini poin kita pada hari ini. Kalau jiwa kita mau suci, itu pun kita minta kepada Allah. Hal tersebut jangan kita cari ke tempat-tempat yang katanya ini akan menenteramkan jiwa. Ya, ada sebagian orang malah apa? Lari ke yoga, ya, yang diiringi dengan mantra-mantra. Kalau hal ini kata ulama haram. Ya, tapi kalau hanya gerakan-gerakan saja tanpa diiringi mantra, yang itu merupakan suatu jenis olahraga, insya Allah tidak mengapa. Ya, banyak orang lari untuk mensucikan jiwanya, bersemedi, ya, melakukan puasa-puasa yang tidak berlandaskan syar'i, dan memintanya juga bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa doanya yang Nabi panjatkan? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sudah hafal ya Bu? Mahat? Coba dilatih. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan lihat artinya ini. Allahumma ya Allah, atin nafsi, berikanlah kepada aku ketakwaan. Ya, berikan kepada jiwa, berikan kepada diriku ini ketakwaan. Wa zakkiha, pensuciannya, kesuciannya.
anta khairu man zakkaha, karena engkau itu adalah sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha, engkau adalah penolongnya. Wa maulaha, dan engkau adalah pemiliknya. Jadi pemilik kesucian jiwa, penolong untuk memberikan kesucian jiwa adalah pada zat Allah yang kita harus minta kepadanya. Kapan Ustaz doa ini dibaca? Kapan saja Anda bisa melakukannya. Ya, seperti di saat sujud dalam sholat. Rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu boleh diiringi dengan doa seperti ini. Atau di penghujung tahiyat akhir baca seperti ini. Ya, Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ditadaburi, dipahami artinya. Karena seseorang membaca kalau nggak tahu artinya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sama saja dia tidak membaca. Maka Islam itu pemiliknya harus belajar. Ya. Dan ini sangat mudah sekali insyaallah ta'ala. Nah, inilah doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam panjatkan tatkala meminta kesucian jiwanya. Tatkala tazkiyatun nafs, dalam hal ini kita minta yang seperti ini. Nah, dan ketahuilah doa itu adalah ibadah. Dan ibadah tidaklah diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil penjelasan dalam kitab Syarah Salasa Usul, Taqribul Usul ila Salasatil Usul, buah karya Dr. Mansur bin Muhammad Hafizallahu ta'ala, yang dia menjelaskan secara gamblang tentang doa. Ada hadis yang mengatakan doa mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah. Secara lafaz ini adalah benar, ya, namun secara derajat hadis dia hadis yang lemah. Naam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan ibadah yang agung yang manusia itu tatkala dia berdoa itu tidak keluar dari salah satu dari tiga keadaan. Tatkala seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka seseorang itu tidak keluar dari tiga keadaan. Yang pertama, antujaba da'watu. Doanya itu akan dikabulkan. Ini keadaan pertamanya. Tsaniyan, an yudakhira lahu sawabaha. Doa yang dipanjatkan itu akan mengumpulkan padanya pahala. Setiap orang berdoa pahala, ya. Doa setelah azan ada pahala gak? Jawab, ada. Tapi banyak gak sekarang kita menghiraukannya? Tidak sedikit kaum muslimin sekarang melupakan sunnah-sunnah ini. Ada azan berkumandang, dia main apa? Main gadgetnya, chattingan. Coba dijawab, ya. Nabi telah katakan, idza sami'tumun nida, ya, jika kalian telah mendengar seruan azan, ya, faqulu, maka katakanlah apa yang dikatakan muadzin. Ya, tatkala Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Dan seterusnya kecuali hayya 'alas shalah falah, kita katakan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Setelah itu kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Kemudian kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Siapa saja yang mendoa ini, ya, ini akan diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diberikan pertolongan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini salah satu sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang terlupakan, yang hendaknya kaum muslimin yang telah mengatakan bahwasanya Nabi adalah uswatun hasanah, maka dia harus berupaya, berusaha mengamalkan ini. Nah, dan banyak lagi doa-doa yang memang itu ternyata berpahala tatkala kita mengamalkan. Nah, itu keadaan kedua. Ya, setelah tadi keadaan pertama, ya, akan dikabulkan doanya. Kemudian bersamaan doa itu akan ada pahala. Dan yang ketiga keadaannya adalah an yarudda anhu minasu mislaha. Ya, dia akan apa? Adanya penolakan, ya, dari keburukan atau semisalnya. Ya. Maka adanya penolakan keburukan tatkala orang berdoa atau semisalnya yang tidak mengenakan dirinya. Lihat betapa dahsyatnya doa. Ini keadaan yang disebutkan. Ya, maka jangan sungkan-sungkan dan jangan malas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kata ulama itu ada dua jenis. Yang pertama du'aul masalah, doa masalah. Yang kedua du'aul ibadah, doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa masalah? Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Yaitu kalau doa masalah ma suddira bi ya'in nida. Apa-apa yang dimulai dengan harful ya nida. Ya Allah misalnya. Ini doa masalah nih. Tadi Allahumma ati nafsi taqwaha, ini kan masalah. Ya, jiwa kita kotor ini. Kita minta disucikan, yaitu minta kepada Allah. Allahumma, ini termasuk doa masalah. Wah, banyak maksiat. Ya, banyak ghibah. Kita langsung minta kepada Allah agar disucikan. Taib. Ya Arhamar Rahimin. Itu contoh-contohnya dengan adanya huruf ya, ini doa masalah. Ya. Ya Rob a'tini kada, ya Allah berikanlah aku ini doa masalah. Ya. Ya Rob urzukni ya Razak, wahai Maha pemberi rezeki, urzukni berikanlah rezeki kepadaku. Ini kan doa-doa masalah. Ya. Maka itu meminta sesuatu kepada Allah dengan tadi memulainya dengan harful ya, al ya unnida, ya seruan itu adalah salah satu di antara doa masalah. Ya, dia meminta agar bisa mendatangkan manfaat, dia juga meminta agar dijauhkan dari kemudaratan. Inilah doa masalah. Itu jenis keberapa? Kesatu, doa masalah. Jenis kedua, doaul ibadah. Doa ibadah. Apa dia? Dia adalah af'alu wa afradu ta'abudatil lati takuna bil lisan wa bil af'al. Yaitu perbuatan-perbuatan seseorang yang dia berta'abud, beribadah, ya, yang dia lakukan dengan lisannya, dia lakukan dengan perbuatannya, dan masuk kepadanya itu adalah seluruh jenis-jenis ketaatan. Ya, seluruh jenis-jenis ketaatan. Kita sholat, ini taat kepada Allah. Ya, ini doa ibadah. Sholat secara bahasa adalah doa. Dan itu adalah perbuatan juga lisan, maka ini adalah doa ibadah. Salah satu contohnya. Umroh, haji, ya, puasa,
zakat yang kita tunaikan, tilawah Quran yang kita lakukan, ini doa ibadah. Naam. Baik. Itu contoh daripada apa tadi? Doaul ibadah. Kemudian ada masalah-masalah tentang doa yang merupakan ibadah, maka tidak boleh tidak memenuhi dua syarat yang telah kita ketahui. Dan syaratnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, dan yang kedua ittiba'us sunnah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini karena doa merupakan ibadah kepada Allah seperti sholat, siam, haji, dan selain-lainnya itu, dan di situ ada lafaz-lafaz meminta dan perbuatan-perbuatan yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hatinya dia mengucapkan, dalam hatinya berkata, lisannya juga mengucapkan. Ya. Dan semuanya ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mengenyampingkannya, tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang demikian adalah kesyirikan. Apabila permohonan diminta kepada selain Allah, maka orang itu jatuh kepada kesyirikan. Itulah doa ibadah. Nah, kemudian ada masalah lain terkait dengan doa, yaitu tentang bila mana manusia telah mengetahui bahwa doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ibadah, maka doa kepada selainnya adalah syirik. Berdoa meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dan masuk ke dalam doa syirik itu ada 3 bentuk. Doa yang termasuk kesyirikan itu ada berapa bentuk? 3 bentuk. As-suratul ula. Bentuk pertama itu atau gambaran pertama, an yad'u mayitan, meminta kepada mayit. Contoh, tatkala mayitnya itu adalah katanya orang yang soleh, ya, maka ada orang yang meminta di sisi kuburannya, ya, dia katakan ya wali fulan, urzukni, berikan rezeki kepada aku, ya, urzukni waladan, berikanlah aku rezeki anak. Ini orang minta kepada kuburan, ya, atau dia minta dimudahkan rezekinya untuk naik jabatan, untuk dipilih jadi kades, ya, jadi gubernur, ya, diminta untuk jadi presiden, minta ke kuburan wali, katanya, ke orang yang dianggap soleh. Fahada syirkun akbar, ini syirik besar, ya. Naam. Maka lihat-lihat, ya, nanti zaman pemilu, ya, orang-orang yang ingin jabatan ternyata banyak, tidak sedikit melakukan praktek-praktek seperti ini. Dia menziarahi kuburan-kuburan, katanya kuburan sunan, kuburan wali Allah, tapi akhirnya meminta kepadanya, wa ya'udzubillah, ini merupakan syirik besar. Ya, karena apa? Karena dia memalingkan permintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia telah apa? Mengucapkan syahadatain. Dia kan sholat, ya. Dalam sholat kan ada syahadatain, dia telah mengucapkannya. Ya. Karena apa? Karena dia menyelisihi yang wajib. Karena kewajiban terhadap syahadatain adalah yaitu kita mengamalkan. Kita tahu konsekuensi terhadap syahadatain yang diucapkan. Ya. Itulah
bentuk pertama yaitu berdoa kepada mayit. Ya, padahal mayit sendiri yang ada di dalamnya apa? Nggak bisa memberikan manfaat buat dirinya, juga tidak bisa mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ya, buat dirinya saja dia masih bingung, ya, apalagi buat orang lain. Naam. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdillah, fa'lam anal ulama ajma'u ala anna man sarafa syai'an min naw'il du'a li ghairillahi fahuwa musyrikun. Ketahuilah bahwasanya para alim, ulama, mereka sepakat atas siapa saja yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis doa kepada selain Allah, maka itu orangnya musyrik. Walau qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun mereka mengatakan tadi syahadatain, ya, walaupun dia juga sholat, wasama, dia juga melakukan puasa, ya, bila mana syarat Islam ma'atalafus, bersama dia telah melafazkan syahadatain, ya, maka dia harus tahu untuk tidak beribadah kepada selain Allah. Maka siapa saja yang dia datang dengan syahadatainnya, ya, dan dia beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya talafusnya, lafaz syahadatainnya itu dia ucapkan tapi tidak dibarengi dengan amalan, konsekuensinya, maka itu dia telah melakukan kesyirikan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, tidak sedikit kan kaum muslimin yang tidak mengetahui hal ini. Ya, sholat iya, terkadang dia mengucapkan zikir la ilaha illallah sampai gedek-gedek kepalanya, tapi mintanya ke kuburan, mintanya kepada pohon besar, mintanya kepada mayit, ya, berdoanya kepada hal-hal selain daripada Allah, maka batal syahadatainnya. Naam. As-suratu tsaniyah, bentuk kedua dari doa yang mengandung kesyirikan, ya, du'aul mayit bisyafa'ah. Ya, doa mayit, ya, yang dia meminta syafaat, seperti seseorang yang mengatakan ya wali fulan, ya, berikanlah syafaat kepadaku di sisi Allah, ya, untuk dia memberikan ini dan itu, ya, jadi pakai perantara, ya, memakai perantara, padahal tadi Allah telah katakan apa? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ya, tidak seperti raja-raja, ya, atau pemimpin-pemimpin, ya, kalau diminta nih harus melalui menteri ini dulu, harus melalui ajudan ini dulu, ya, ini enggak ada, ya, semua harus meminta langsung kepada Allah. Ya, ada thariqah sufi yang mereka, ya, harus melalui jalan syekh ini dulu, syekh itu dulu, baru nyampe ke Allah. Ini Allah tidak. Allah tidak pelit, Allah Maha Dermawan. Kalau minta sesuatu, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu di antara adabnya adalah kita tidak memakan hal-hal yang haram. Ya. Ada kan hadis yang panjang kan? Dia udah bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, ya, minta kepada Allah. Ya, bagaimana dikabulkan? Ya, makanannya haram, pakaiannya yang dipakai haram. Ya, maka salah satu adabnya agar doa dikabulkan adalah tidak memakan, tidak berpakaian dengan yang haram-haram. 6. Jadi bentuk kedua adalah seseorang meminta syafaat kepada mayit. Ya, sama seperti halnya yang pertama tadi. Namun yang pertama dia langsung kepada kuburan mintanya, pada mayit yang ada di kuburan.
Suratul Salisah, bentuk ketiga di antara doa yang mengandung kesyirikan adalah wahiyya laysat bisyarika walakinnaha muharramah. Ini bukan kesyirikan tetapi keharaman. An yad'ullaha bijahur rajul salih. Dia berdoa dengan jah, dengan kemuliaan seseorang yang soleh. Ya, seperti mengatakan as'aluka ya Rabb bijah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Engkau wahai Rabb dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dengan jah fulan, dengan jah Syekh fulan dan seterusnya. Ini juga enggak boleh. Ini adalah keharaman. Ya. Dan ini la yajuz, tidak boleh. Karena tidak dinukil. Ya. Tapi tidak jatuh dalam bi'annahu syirkun li'annahu du'a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini tidak kesyirikan tapi ini adalah keharaman. Ya. Taib. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, itulah doa-doa yang harus kita perhatikan bila mana kita memahami bahwa setiap kebaikan muaranya atau pokok kebaikan adalah ada di dalam doa. Naam. Masih ada beberapa menit ya dan masih cukup kita untuk melihat kembali apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Tatkala kita melihat adanya doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita mensucikan diri kita, ya, dan ini jangan sampai kita tidak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tatkala kita minta pensucian jiwa kita. Ini adalah isyaratun, ya, isyarat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ini adalah isyarat, ini bertanda, ya, doa yang bertanda dan kita harus perhatian bahwasanya tazkiyatun nufus biyadillahi azza wajal, itu ada di tangan Allah. Tazkiyatun nafs ada di tangan Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib-gaib. Wa anna miftahaha al-a'zam, dan kunci terbesar adalah berdoa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena aksaru doa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengatakan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabit qalbi, tetapkanlah aku. Hati aku ini ditetapkan, ya, agar ada di atas agama engkau. Tsabit qalbi ala dinik. Ini lihat, hati manusia itu lemah, ya, hati manusia itu condong hawa nafsunya kepada keburukan. Kalau kita nggak minta kepada Allah, siapa yang bantu agar tetap suci jiwa kita ini? Ya, jadikan ini doa kepada Allah. Masih ingat tadi, ya muqallibal qulub, ada harf ya di sini, berarti ini jenis apa? Doa ibadah apa doa masalah? Doa masalah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya sudah diampuni, baik yang berlalu maupun yang akan datang. Ya, sudah dijamin surga oleh Allah, tapi masih apa? Masih berdoa agar hatinya ditetapkan di atas agama Allah. Ya, mana kita sebagai umatnya kalau tidak mau mengikuti? Ya, di mana diri kita sekarang kalau kita sudah menyatakan Nabi sebagai uswatun hasanah, kalau kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? 6. Ya, itulah jamaah yang Allah muliakan. Berdoa merupakan kunci daripada pensucian jiwa. Kuncinya dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada
Walakinallaha yuzakki man yasha. Ya, seandainya bukan karena karunia Allah, bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmatnya dan kasih sayangnya, tidak akanlah disucikan di antara kalian dari seorang pun selama-lamanya, kecuali apa? Tetapi Allah yang akan mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Lihat, siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya minta kepada Allah agar disucikan jiwa-jiwa kita. Naam. Ummahat fillah azani Allah wa iyyakum, tetaplah kita tidak lalai terhadap doa-doa seperti ini agar di antara kaidah yang kedua yang disebutkan ini kita benar-benar mengamalkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingatkan khutbatul hajahnya Nabi, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satu pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tak ada satu pun yang bisa memberikan petunjuk. Sama dengan pensucian jiwa. Kalau Allah nggak kehendaki, ya nggak bisa. Makanya kita minta agar Allah menghendaki diri kita suci. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesucian jiwa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka asal dan yang paling terbesar di antara bab-bab untuk tazkiyatun nafs, yaitu siapa saja yang dia diberikan ilmu, siapa saja yang telah diberikan kebaikan atau perbaikan jiwanya, ya kesucian hatinya, dan istiqomah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah pelit untuk mensucikan jiwa kita selama hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, jangan pernah putus asa, ya teruslah berdoa. Ingat tadi ada 3 hal. Tatkala orang berdoa pasti akan diiringi dengan dikabulkannya, pasti akan mendapatkan pahala dan juga akan terhindar dari keburukan ataupun yang semisalnya. Inilah kaji kita hari ini, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang kita bisa jawab insyaallah taala. 6. Di Zoom baik, kita lihat dulu di kertas. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya, diizinkan. Doa-doa yang boleh kita panjatkan pada saat sujud dan doa yang tidak boleh dipanjatkan ketika sujud. Bolehkah kita sujud, kita berdoa dengan bahasa kita sendiri? 1. Kedua, kapan sajakah kita diperbolehkan berdoa dalam sholat selain sedang bersujud dan tasyahud akhir? Doa-doa yang kita panjatkan pada saat sujud, yaitu doa apa saja? Tadi telah disebutkan ada doa masalah, doa-doa ibadah. Ya, doa masalah tatkala seseorang dalam sujudnya meminta agar dipecahkan, agar dikabulkan oleh Allah, ini boleh. Ya. Dan sebaik-baik doa adalah yang Nabi contohkan. Ya. Tadi sudah kita pelajari tentang bagaimana mensucikan jiwa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini boleh tatkala kita sujud. Ya, karena keadaan sujud adalah yang paling dekat dengan Rabb-nya. Ya, paling dekat dengan Rabb-nya. Yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah doa yang tidak boleh dipanjatkan ketika sujud? Ya. Doa-doa yang tidak boleh dipanjatkan ketika sujud. Ya.
Mungkin doa keburukan, ya. Lebih baik mendoakan seseorang itu kebaikan. Karena doa yang kita panjatkan nanti akan balik kepada kita, ya. Akan kita bermanfaat buat kita. Ya. Kalau ada larangannya, maka kita tidak boleh. Ya. Ada hadis yang ini juga ulama berselisih tentang tidak bolehnya bacaan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dalam sujud. Tapi kalau dalam Al-Quran itu mengandung doa, ini boleh. Dan kita niatnya bukan untuk baca Al-Quran, tapi niatnya untuk doa. Seperti Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan ada, ya, dalam surat Al-Isra. Jadi ini mengandung doa, maka boleh. Kalau niat kita adalah membacanya ini untuk berdoa, bukan untuk tilawah Quran, untuk membaca Al-Quran, bukan. Nah, bolehkah berdoa dengan bahasa kita sendiri? Ya tadi, sebaik-baik doa adalah yang dicontohkan Nabi. Maka kita sebagai orang Muslim mencari ilmunya. Namun tatkala seseorang itu memang tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada diri seseorang, ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai kadarnya. Maka dia boleh pakai bahasa sendiri, wallahu a'lam. Ya, mungkin dia berdoa ya Allah dan seterusnya. Tapi setelah orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk dia mempelajari agama ini, ya. Nah, doa apapun dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Baik. Kapan sajakah kita diperbolehkan berdoa dalam sholat selain sujud dan tasyahud akhir? Ya, itulah tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ya, dalam sujud, ya, dalam tasyahud akhir, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memerintahkannya. Nah, dan itu merupakan tempat yang mustajab, ya, tempat yang dikabulkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, fa amar ruku', ya, fa azamu fihi ar-rabb. Adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, ya, azza wa jal. Wa amma sujud, adapun tatkala sujud, ya, fajtahadu fid du'a, fajtahadu maka sungguh-sungguhlah untuk berdoa, ya, sungguh-sungguh untuk berdoa. Karena di tempat tersebut faqamin an yustajaba lakum, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Aqrabu ma yakun, yang paling dekat, ya, yakunul abdu min rabbih, yang paling dekat keadaan seorang hamba kepada Rabbnya, wa huwa sajidun, dia sedang dalam keadaan sujud, ya. Faksiru du'a, maka perbanyaklah doa, ya, lagi sholat sendiri, ya, lagi sholat sunnah, ya, ini bisa berdoa dengan perbanyak, perlama. Ya, maka dikatakan kalau Nabi SAW sholat malamnya itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tanya berdirinya, rukunya, sujudnya itu lama. Ya, kalau ruku kan subhana rabbiyal azim, ya, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali atau lebih, ya, subhana rabbiyal a'la, ya. Maka dikatakan di sini tadi dalam sujud kita perbanyak doa. Sedangkan dalam ruku perbanyak kita mengagungkan Allah, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim.
Ini 3 kali sunnahnya atau lebih juga boleh. Ya, dalam riwayat Tirmizi kalau nggak salah itu lebih dari 3. Ya, berbajak untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tatkala ada perintah ya untuk berbanyak doa yaitu hanya di tempat sujud. Hanya di tempat sujud, ya, doa-doa masalah. Sedangkan saat diri kita sudah baca Al-Fatihah, ya, di dalam Al-Fatihah saja sudah mengandung doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan ini adalah intisari daripada bacaan salat, daripada gerakan salat ada di surat Al-Fatihah dan intisarinya ayat tersebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya di via Zoom, Ustaz? Ya, via Zoom ya. Chat. Silakan Ummu Mahyud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Syekh Dr. Abdul Razak, Ustadz Gaus beserta keluarga dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya kita menitipkan doa khusus untuk orang yang sedang berangkat umroh atau naik haji? Misalnya kadang kita ada tuh yang suka menitipkan kertas untuk dibacakan di depan Ka'bah gitu, Ustaz. Itu satu. Yang kedua, pada saat sholat jamaah, terkadang kan pada saat kita mungkin posisi duduk di antara dua sujud, terkadang apabila imam agak lama, nah sebaiknya kita apakah kita boleh membaca doa selain doa yang diharuskan pada saat kita duduk di antara dua sujud gitu, Ustaz? Yang apa? Yang terakhir tadi? Ya, misalnya kan pada saat kita sholat jamaah, misalnya imam membaca suratnya lama gitu ya Ustaz ya. Terus pada saat sholat zuhur atau asar, kita telah selesai membaca surat, terus apakah kita boleh di luar surat itu kita membaca doa gitu Ustaz pada saat sholat? Di luar sujud dan duduk antara dan saat tahiyat akhir tadi Ustaz. Iya. Ya, syukran jazakallahu khairan. Barakallah. Nitip doa ya, ada orang berangkat umroh, berangkat haji, dan di sana merupakan ada tempat-tempat ijabah ya, seperti di Masjidil Haram ya, di Ka'bah. Maka hal ini pun pernah ditanyakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang pertanyaan yang senada ini. Maka apakah boleh seseorang meminta doa yang orang itu sudah dilihat atau dipandang soleh, ya, dipandang soleh, ini mau umroh ya, kerjaannya juga pekerjaan yang alhamdulillah tidak ada hal-hal yang membuat mawani, pencegah doa tidak dikabulkan ya. Pokoknya dia dapat maisha yang halal ya. Maka dijawab oleh beliau ya, tatkala yang demikian kita lihat ada kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang disuruh untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni ya, seorang sahabat ya, Umar bin Khattab yang sudah dijanjikan surga ternyata masih diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni ya, padahal kita ketahui Umar lebih utama daripada Uwais. Maka hal ini ya
adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Kalau diperlihatkan dari kisah seperti ini, kita lihat keadaan-keadaan orangnya seperti itu ya. Kalau orangnya mampu, ya, kalau orangnya hidup, ya, ini boleh. Tapi seutama-utama doa adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung kepada Allah, dan ingatlah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, niscaya aku kabulkan. Maka jangan ada keraguan di dalam dada kita, ya, untuk minta-minta, ya, tolong mendoakan, ya, seperti ini, ya. Maka yang paling utama adalah seseorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini lebih utama. Ya, walaupun meminta kepada orang untuk mendoakan ini boleh. Ya. Tapi di antaranya juga kita harus perhatikan, ya. Kita dalam keadaan berwudu, ya. Setelah sholat tadi, ya. Setelah dalam sujud, ya, hal-hal sepertiga malam terakhir, ya, fi jawfil lail, ya, di tengah malam itu, saat orang tidur kita bertahajud kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya, maka insya Allah ini termasuk waktu-waktu yang ijabah. Maka kalau dikatakan boleh gak nitip doa orang-orang yang mau pergi, boleh, ya, tapi tetap orang itu harus berdoa sendiri, ya, berdoa dengan kemampuannya, ya, karena Allah tidak Allah tidak melihat kepada siapa yang didoakan. Kalau dia ikhlas kepada Allah, kalau dia sedang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pasti Allah kabulkan. Astajib lakum, selama dia tidak melakukan makan dari yang haram, pakaian yang haram, ya, insya Allah ini dikabulkan. Karena pencegahannya sudah tidak ada, ya, tidak melakukan kesyirikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Adapun tatkala kita sholat berjamaah, ya, ada imam bacanya panjang, ya, saat diri, maka bagi makmum adalah mendengarkan, kecuali Al-Fatihah, ya, ada selisih ulama, tapi yang rajih wallahu a'lam kita baca Al-Fatihah. Ya, kita baca Al-Fatihah, baik tatkala imamnya membaca jahar, kita juga ikuti jahar, atau setelahnya, ya, setelah imam baca Al-Fatihah kita membacanya, ya. Kemudian masih ada imam membaca surat atau ayat yang disunahkan, maka kita mendengar, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah, ya, agar kalian mendapatkan rahmat. Wallahu a'lam. Tempat-tempat doa di dalam salat yang disebutkan dalam hadis hanya ada di dalam sujud, ya, dan juga di akhir tasyahud akhir. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada pertanyaan yang lain? Ini ada di Ustadz Afan, ada satu hadiah untuk yang hadir di masjid. Mungkin Ustadz bisa memberikan pertanyaan. Ya, na'am. Ad-du'a miftah. Doa itu adalah kunci. Tazkiyah nafs. Kunci dalam pensucian jiwa.
apa doanya yang Nabi contohkan untuk pensucian jiwa. Yang jawab segera menjawab dengan artinya juga. Kalau bisa, kalau nggak bisa, hadiahnya setengah. Terjemahkan juga artinya. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ati, ya ini ati itu akti nih, berikan kepadaku. Ati nafsi taqwaha. Berikan kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan kesuciannya. Terus apa lagi? Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha. Engkau adalah penolongnya. Terus apa lagi? Wa maulaha. Dan engkau adalah pemiliknya. Ya, waliyuha wa maulaha. Penolong dan pemiliknya. Jadi, alhamdulillah, yang menjawab dapat hadiah dari panitia, yang lain dihafalkan dan tahu artinya, kemudian diamalkan, sering berulang-ulang sebagaimana kita baca Fatihah. Tentu ini insya Allah tidak akan ya. Ada lagi hadiahnya? Satu ya. Satu, Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita berada di akhir majelis yang mulia ini. Kaidah pertama adalah tauhid dalam pensucian jiwa. Janganlah dinodai dengan kesyirikan, karena kesyirikan adalah noda yang membandel. Itu sulit untuk dihilangkan kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan taufik hidayah dari Allah. Doa pun merupakan ibadah, dan ibadah itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena bila terjadi itu merupakan kesyirikan wa ya'udzubillah. Ya, maka inilah kaidah kedua. Insyaallah kita lanjutkan pada kaidah-kaidah yang lainnya di waktu dan tempat yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini saja, kurang lebihnya ana mohon maaf dengan segala keterbatasan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada penulis 10 kaidah dalam Tazkiyatun Nufs Syekh Profesor Abdul Razak hafizallahu taala, juga kepada kita semuanya dan kaum muslimin secara umumnya. Kita tutup dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Gimana? Salah.